Dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari rezeki ada dua hal yang kita tinjau sebab-sebab rezeki. Yang pertama adalah sebab-sebab materi, yang kedua sebab-sebab ukhrawi, sebab-sebab duniawi, sebab-sebab agamis ya. Sebab-sebab materi, sebab-sebab duniawi, masing-masing kita pandai mencari rezeki ya. Dokter, terserah mau jadi apa, mau jadi dokter bisa cari rezeki, jadi pedagang bisa cari rezeki, menjadi pegawai negeri bisa dapat rezeki, menjadi pejabat bisa jadi rezeki, banyak hal ya. Yang bisa jualan online, apalagi sekarang lagi semarak, bisa buka rezeki. Kita tahu sebab-sebab materi. Itu sebab-sebab mendatangkan rezeki. Kita bekerja. Allah menjalankan dalam dunia ini hukum sebab akibat. Orang makan ya kenyang ya seperti itu. Orang ada hukum sebab akibat. Di antaranya orang berusaha akan dapat hasil. Berusahalah bekerja, Allah akan kasih rezeki. Kalau diam-diam di rumah aja ya sulit dapat rezeki. Harus ada usaha, ada ikhtiar. Sebab ini rata-rata kita masing-masing tahu. Ya. Saya tidak perlu mengingatkan ya, mungkin antum lebih hebat daripada saya dalam masalah mencari rezeki dari sebab duniawi ya. Betapa banyak orang mudah untuk mencari rezeki. Ada sebab lain yang terkadang kita lalaikan, ternyata itu juga merupakan sumber rezeki, bahkan rezeki dari yang datang tanpa yang kita duga-duga. Rezeki yang datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Di antara sebab-sebab agamis yang Allah beri rezeki pada kita dari arah yang tidak kita duga-duga seperti apa? Seperti silaturahmi. Silaturahmi. Kelihatannya sepele tapi ini dampaknya luar biasa, dampaknya dahsyat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Kita harus yakin. Kita silaturahmi karena Allah, mencari pahala di akhirat, dan dunia ini tidak ada bandingannya dengan di akhirat ya. Tetapi tidak mengapa kita niatkan, domplengkan niat agar dimudahkan rezeki, agar bisa terus melanjutkan silaturahmi dengan orang tua. Kita tahu namanya silaturahmi butuh biaya, ya. Silaturahmi butuh biaya, ya. Silaturahmi berbuat baik kepada kakak, adik, kepada orang tua, kepada om, kepada bibi, kepada tante butuh biaya. Kalau kita cuma datang senyum-senyum saja ya silaturahminya kurang afdal ya. Tapi kalau kita bawa hadiah, kita beri pemberian, luar biasa pengaruhnya. Maka kita niatkan saya nyambung silaturahmi agar rezeki Allah kasih saya lancar dan saya bisa nyambung terus kepada mereka, ya. Niatkan ya. Dan itu di antara sebab datang rezeki. Sebab datang rezeki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa in sa'alahu fi athari. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya, penyakit mematikan. Ya, kalau dia pun sakit dia akan sembuh. Ya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Dan paling utama kita sambung silaturahmi kedua orang tua, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, harta apa yang harus mereka infakkan? Katakanlah apa yang kalian infakkan apapun, yang paling utama adalah falil walidain, adalah kedua orang tua, wal aqrabin, kemudian karib kerabat, ya, wal yatam wal masakin, kemudian anak yatim dan miskin, wa ibnis sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan musafir. Ya, jadi sambung silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika menyebut tentang hakikat iman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kata Allah, tapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, kemudian kata Allah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan dia memberikan harta yang dia sukai kepada karib kerabatnya. Dia ada harta dia sukai, duit dia suka, barang-barang bagus dia suka, dia kasih kepada kerabatnya, kasih kepada ibu bapaknya, kasih kepada kakak adiknya, ya. Ini berarti namanya silaturahmi butuh pengorbanan. Ada harta yang kita keluarkan. Tapi yakinlah itu harta akan Allah banyakkan. Kamu keluarkan sedikit yang dikembalikan lebih banyak daripada yang kamu keluarkan. Itu sudah terbukti pada banyak orang. Ya, ini bukan omong kosong, ini terbukti pada banyak orang. Banyak orang dilapangkan rezekinya karena dia perhatian sama kerabatnya, berbakti sama kedua orang tuanya. Ya, Anda boleh cari rezeki dari sisi materi, mau kerja profesional, oke, orang akan tertarik dengan profesionalnya Anda. Tapi ada sebab-sebab lain yang kalau itu tadi Anda bisa perkirakan, ada rezeki yang tidak bisa Anda perkirakan. Rezeki di luar daripada perkiraan, min haitsu la yahtasib. Di antaranya adalah menyambung silaturahmi. Ini satu. Yang kedua di antaranya bersedekah. Sedekah yang terbaik kepada kerabat. Demikian juga sedekah kepada yang lainnya.
Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dalam sebagian riwayat Rasulullah bersumpah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, artinya apa? Akan menambahnya. Dan ini butuh keimanan. Butuh keimanan. Kalau kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100.000, tentu secara kasat mata tinggal 900.000. Dan itu benar. 1 juta hilang 100.000, tinggal 900.000. Tapi yakinlah akan kembali, bahkan lebih. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Tuhan Sang Maha Pemberi rezeki. Mengembalikan 100.000 tadi bahkan dilebihkan itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang yang rajin bersedekah jika dia niatnya karena Allah, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pameran, dan dia bisa sedekah dengan pas, ya, maka mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, saya punya beberapa teman, kebetulan teman-teman dekat saya, ya, kebetulan teman dekat saya 3 orang ini, ya, mereka dermawan semua. Subhanallah, di masa pandemi seperti ini, ya, stabil, menakjubkan. Saya juga kalau ke sana stabil, ya, alhamdulillah, ya, stabil. Ya. Tidak lain kecuali karena Allah tolong mereka. Allah tolong mereka. Ya, di saat pandemi sebenarnya lagi jatuh, sampai saya ada pengajian khusus para pengusaha, ya. Sampai di antara mereka yang berkata, "Ustadz, kita dulu pengusaha-pengusaha besar, tapi di musim pandemi kita jadi pengusaha-pengusaha kecil karena kesulitan yang mereka hadapi." Tapi ada sebagian orang yang terkenal dengan kedermawanannya, dengan tulus, maka Allah jaga mereka. Allah jaga mereka, ya. Jadi di antara sebab Allah beri rezeki kepada kita adalah dengan bersedekah. Di antaranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "May yatawakkal," kita bertakwa, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi bagi dia dan Allah akan beri rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ayat ini turun di mana? Ayat ini berkaitan apa? Ayat ini berkaitan dengan orang yang cerai dalam surat At-Talaq. Ya. Karena orang kalau sudah masuk dalam perceraian, dia akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Baik suami maupun istri. Bayangkan kalau jadi janda gimana cari kerja, susah, ya. Suami juga begitu. Kalau dia cerai maka anaknya terbengkalai, dia cari rezeki lagi buat anak-anaknya, kemudian mau cari istri lagi tidak mudah dan macam-macam. Ya, tapi Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa pada Allah, suami atau istri yang cerai, yaj'al lahu makhraja. Dia cerai dengan cara yang benar. Dengan bertakwa kepada Allah, bukan untuk melampiaskan dendam, ya, tapi menjalankan syariat. Ya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan dia solusi. Kemudian kata Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah beri rezeki daripada dia yang tidak sangka-sangka. Ya. Ini kalau dia menceraikan dengan cara yang baik, Allah beri rezeki kepada dia. Baik laki-laki maupun sang janda. Tapi banyak orang yang cerai ngawur dan banyak juga wanita minta diceraikan secara ngawur, tidak ikut syariat, akhirnya terbengkalai. Allah tidak kasih rezeki. Ayat ini meskipun berkaitan dengan masalah cerai tapi diambil keumumannya oleh para ulama. Siapa yang bertakwa kepada Allah mudahkan rezekinya. Oleh karena kalau ada orang dapat rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bisa jadi dia adalah tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dan ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan, tapi saya katakan tadi di antaranya bertakwa, silaturahmi, kemudian sedekah, ya. Ini di antara hal-hal yang memudahkan seorang meraih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, dari arah secara sebab-sebab agamis atau sebab-sebab ukhrawi, sebab-sebab ukhrawi.